Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abnai talabah, syahrul Ramadan syahrut taqwa wal maghfirah. Bahwa dijelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, juga takwa atau ketakwaan seorang hamba. Dan di bulan ini banyak dibukakannya pintu-pintu maghfirah atau pintu-pintu ampunan. Alhamdulillah, hari ini atau saat ini kita memasuki Ramadan di hari ke-12. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan dan mendapatkan nikmat bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bulan suci Ramadan dikatakan juga sebagai bulan yang spesial. Apa spesialnya? Yaitu diantaranya dibukakannya pintu-pintu apa? Maghfirah. Hari ini kita masuk di hari ke-12. Tentunya sudah banyak sekali kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan, tentunya itu adalah bernilai positif. Itu maka mudah-mudahan itu dicatat oleh Gusti Allah sebagai jaza bagi kita, atau kita akan mendapatkan balasannya kelak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, maka dari itu karena bisa disebut sebagai dibukakannya pintu-pintu maghfirah ini, maka Ramadan bisa dikatakan luas. Yang katakanlah cuma 30 hari ini, tapi bisa berarti luas. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang meminta ampunan. Atau mereka yang khusyuk terhadap ibadah ini sendiri. Artinya ketika masuk kepada bulan suci Ramadan, tentu harusnya kita memiliki tujuan. Apa diantara tujuannya? Yaitu apa? Dihapuskannya dosa-dosa. Maka kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak luput dari yang namanya dosa, gitu ya. Maka untuk itu, artinya sejauh sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, kita banyak berdoa untuk bisa merasakan indahnya atau nikmatnya bulan suci Ramadan. Dan jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan, tentu banyak sekali mungkin perbuatan yang katakanlah negatif, atau dalam artian yang mungkin lalai. Nah, artinya di bulan ini kita pintakan maghfirah atau ampunan untuk diri kita pribadi. Selanjutnya, Ramadan juga bisa diartikan sebagai waktu yang sempit. Yaitu bagi kita nih yang sekarang lagi melaksanakan atau menunaikan puasa Ramadan. Kenapa bisa dikatakan sempit? Yaitu bagi orang-orang yang lalai. Tapi insya Allah kita mudah-mudahan termasuk kepada orang-orang yang taat, yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya tentu sebelum subuh ada yang sudah bangun? Ada yang sudah melaksanakan sholat tahajud? Membiasakan itu? Ya kan? Nah, artinya dari pagi atau dari gelap itu kita sudah melakukan ibadah. Ada yang menunaikan sholat tahajud dulu, atau mungkin ditambah dengan sholat taubatnya. Setelah itu apa? Ibadah selanjutnya adalah melaksanakan sahur, ya kan? Setelah sahur dilanjut dengan ibadah sholat subuh. Setelah sholat subuh ada kuliah yang diberikan atau yang disampaikan oleh para asatid. Selanjutnya setelah selesai itu
disibukkan dengan kegiatan masuk kelas dan dilanjutkan setelah beres atau setelah selesainya kegiatan kelas diisi dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi tentunya insya Allah sudah banyak kegiatan positif yang kita lakukan. Nah, maka mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk yang orang yang lalai. Sekarang orang yang lalai itu apa sih? Yaitu yang tidak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Contoh, ya bukan berarti ketika puasa perut kosong tidak diisi berarti kita harus berleha-leha atau malas-malasan atau bahkan mungkin lalai. Dalam artian apa? Ya sudah seharian pokoknya tidur aja. Jadi nggak ada bangunnya tuh. Jadi dari pagi tidur, nanti bangun untuk sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi untuk sholat asar, tidur lagi, bangun-bangun buka. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Jadi bisa memanfaatkan waktu itu. Nah, bagi orang yang lalai itu mungkin puasa ini atau Ramadan ini terasa sempit atau terasa cepat. Lah kok tiba-tiba udah di tanggal 12 atau di hari ke-12. Saya sudah apa aja. Nah, berarti kalau termasuk pada golongan yang itu bisa digolongkan kepada golongan orang-orang yang rugi. Sudah barang jelas atau barang tentu sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang artinya demi masa atau waktu sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Tadi disebutkan bahwa ada orang yang termasuk kepada golongan orang-orang yang lalai, yaitu yang tidak memanfaatkan waktunya. Nah, di sini di ayat ini disebutkan juga ada terkecuali siapa, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau melakukan kegiatan positif, gitu ya. Nah, selanjutnya bulan ini, bulan suci Ramadan ini sendiri adalah bulan magfirah. Tentunya mari kita pintakan ampunan kepada Gusti Allah untuk diri kita sendiri, yang mana tadi kita sadari bahwa kita memiliki banyak dosa, kayak gitu ya. Nah, ada besar potensi di bulan suci Ramadan ini dosa-dosa yang sudah menumpuk, yang dari mungkin bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya sudah ada, ini bisa dihapuskan. Syaratnya apa? Ya punya tujuannya. Kita yakin kita kerjakan hal-hal positif tadi. Misalnya Tadi ada qiraah Quran, selanjutnya ibadah yang lain, contoh ibadah sholat tahajud atau sholat duha dan sebagainya. Itu. Atau bisa berzikir astagfirullahaladzim. Nah, itu. Pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan baik? Sudah? Alhamdulillah. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, kita pintakan juga magfirah itu pertama untuk diri kita sendiri. Kedua dari diri kita sendiri, ini banyak anggota tubuh, di antaranya apa? Ini mulut. Mulut itu banyak kesalahan dari mulut, mungkin dari ucapan. Betul? Ada ucapan yang membuat orang lain sakit hati atau tidak menyenangkan. Gitu kan? Nah, maka di bulan ini kesempatan bagi kita untuk pintakan ampunan untuk lisan kita atau untuk mulut kita ini, yang mana mungkin ada perkataan yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain merasa tersakiti, gitu kan. Nah, maka bisa kita pintakan magfirah untuk lidah kita sendiri atau mulut kita sendiri. Selanjutnya, selain daripada mungkin lidah, ada lagi tangan. Mungkin barang tentu tangan ini melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau suatu kejahatan dan sebagainya.
Atau mungkin bukan kejahatan, sekelas canda, apa? Main pukul, gitu ya. Itu mukul dan sebagainya. Nah itu pintakan magfirah atau ampunan, gitu kan, untuk tangan kita. Gitu. Selanjutnya selain tangan apalagi? Ada mata. Nih. Zinatul ain, gitu kan. Ini mata ini ketika melihat sesuatu yang indah kan enak gitu ya. Nah itu, banyak yang enak tapi tidak boleh dilihat. Itu maka ya tentunya diantaranya apa? Melihat mungkin lawan jenis, itu kan nggak boleh juga, karena bukan siapa. Iya, kayak gitu. Maka kita pintakan nih ampunan untuk siapa? Untuk mata kita. Dipakai apa nih mata kita? Ya kan? Gitu. Apakah sudah digunakan untuk hal-hal yang baik? Ya kalau sekarang mungkin alhamdulillah qiraah gitu ya. Banyak melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sambil membaca ayat Al-Qur'an kita pintakan juga ini ampunan untuk mata. Selain mata ada indera yang lain apa? Ada indera pendengaran. Ini ada mungkin kita mendengar sesuatu yang gak baik dan sebagainya. Nah, itu kita juga pintakan untuk telinga kita. Pintakan ampunan atau magfirah untuk telinga kita. Selanjutnya yang terakhir ada hati. Sebenarnya memang semuanya itu dorongannya dari mana? Dari hati. Hatinya sudah ada keinginan, tentu mulut akan berbicara. Tangan dan kaki akan bergerak. Maka sumbernya adalah hati. Hatinya harus memiliki hati yang bersih. Maka kita pintakan nih, khusus di bulan ini, pintakan untuk dihindarkan dari sifat sifat-sifat iri atau iri dengki, selanjutnya sifat marah, sifat egoisme dan sebagainya. Kita pintakan diisi dengan sifat-sifat yang lembut, latif, rahman, rahim, gitu ya. Nah, maka apa perlu ini semua? Perlu. Kita pinta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anggota tubuh kita. Atau bisa juga dibiasakan sebelum tidur kita evaluasi dulu diri kita. Ya tadi, barang tentu mungkin ketika tadi selama kita dari pagi beraktivitas sampai malam hari menjelang mau tidur, mungkin ada perkataan kita yang mungkin menurut kita itu tujuannya bukan ke sana, tapi ada orang yang merasa tersinggung. Ya kan? Atau mungkin ada perkataan kasar dan sebagainya. Nah, ini maka dari sini atau maka dari itu, dari perbuatan-perbuatan itu kita pintakan magfirahnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, yang benar. Nah, maka ini mulut nih memang betul-betul banyak sekali kesalahannya. Gitu kan? Nah, maka coba hindari perkataan-perkataan kasar. Perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain. Gitu. Jadi dari perkataan itu selanjutnya apa? Ketika perkataannya sudah bagus, gitu kan? Perkataannya sudah bagus. Nah, selanjutnya apa? Kita pintakan kepada Gusti Allah untuk membimbing diri kita sehingga nanti yang akan keluar karena kita tadi sudah menjaga gitu ya. Sudah menjaga perkataan atau lisan, sudah menjaga penglihatan, sudah menjaga pendengaran, gitu ya. Nah, maka sekarang tugasnya apa? Tinggal minta bimbingan dari Gusti Allah supaya apa? Supaya semuanya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dalam artian apa? Mulut ya berkata sesuatu yang yang baik-baik. Nanti akan dituntun sama Gusti Allah. Bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Apa buktinya akan dituntun sama Gusti Allah? Ayat selanjutnya disambung ayat 71-nya, yaitu apa? Yuslih lakum
a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Gitu kan? Nah, maka kita harus punya niat yang baik. Kita start dari bulan ini, kita niatkan untuk berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kedepannya kita dibimbing atau mendapatkan bimbingan daripada Gusti Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, entah itu baik dari tingkah laku atau ucapan kita, itu memang sesuatu yang baik, yang bisa dicontoh, gitu kan. Nah, selanjutnya maka dari situ pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita menjaga pandangan kita untuk tidak maksiat? Sudahkah kita menjaga tangan kita? Sudahkah kita menjaga kaki kita? Insya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Ya kita jelas tentu. Tadi pagi, ya kan, sudah diarahkan sama Gusti Allah atau sudah dibimbing sama Gusti Allah. Kan tidak ada paksaan kamu berangkat subuh ke masjid, ya kan? Yang memaksa apa? Ya diri kita sendiri. Artinya kita dibimbing sama Gusti Allah untuk atau melangkahkan kaki kita ke masjid. Kalau secara manusiawi mungkin, waduh, ini enaknya apa? Lanjuti tidur. Kenapa? Ya suasananya masih gelap. Tapi karena ada kewajiban, pertama untuk sahur, kedua untuk menunaikan sholat subuh, nah kita dibimbing, gitu kan? Ini sudah bagus. Selanjutnya kaki kita gunakan untuk berangkat ke madrasah atau ke majelis nih kayak sekarang. Selanjutnya juga mata kita terus disibukkan dengan melihat kebaikan ayat Al-Quran. Ada yang sudah khatam bacaannya? Alhamdulillah. Nah itu ada, gitu ya. Dilanjut, yang belum selesaikan sebelum masuk ke liburan. Kayak gitu. Tuh, jadi targetkan ini selama di pondok 2 atau 3 kali selesai gitu. Nanti ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lagi yang baik. Selanjutnya tinggal kita minta bimbingan selanjutnya apa? Untuk dibimbing apa? Hati kita supaya tidak memiliki rasa iri, dengki atau rasa amarah gitu ya. Dihindarkan atau dijauhkan dari rasa amarah itu. Nah, ajarkan hati kita, kuncinya apa? Ajarkan hati kita untuk menerima atau ikhlas. Sehingga kalau hati kita sudah menerima atau ikhlas terhadap garis yang digariskan oleh Gusti Allah, selesai. Ada masalah atau musibah sebesar apapun, itu akan ringan. Kenapa? Karena kita ikhlas menerima itu. Ya, kamu aja kan belum berjumpa sama orang tua nih, gitu kan? Kalau secara keinginan pengennya apa? Buka bareng sama orang tua, gitu ya, sama keluarga dan sebagainya. Gak apa-apa, ini sebentar. Toh di pondok juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Artinya kita harus bersyukur, kayak gitu, terjaga dari sesuatu yang mungkin. Ini kamu nggak mungkin kalau di luar mungkin sore seperti ini bisa jadi sibuk di jalan, tapi mudah-mudahan tidak. Nanti liburan pun jangan biasakan itu, ya. Gitu. Kamu sibukkan dengan kegiatan yang baik di rumah, gitu, atau mungkin berangkat ke musola atau ke masjid untuk apa? Qiraah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik atau yang positif lainnya. Kayak gitu. Nah, maka dari situ bersihkan hati kita dengan saling memaafkan. Nah, kita pintakan maaf juga. Kalau tadi kita memintakan maaf untuk siapa? Untuk tangan kita kepada Gusti Allah, penglihatan kita kepada Gusti Allah, minta dimaafkan semua daripada anggota tubuh kita. Sekarang kita maafkan juga nih kesalahan, mungkin ada juga kesalahan orang lain yang membuat kita merasa sakit hati, gitu kan? Atau merasa membenci dia karena ucapannya mungkin ada ucapan yang niatnya menegur untuk kebaikan, cuman kamu salah mengartikan. Misal ketika belajar kamu ngantuk,
dibangunkan sama temennya, ya enggak? Sering kan? Nah, karena kamu punya rasa, akhirnya apa? Marah. Kenapa sih ngeganggu terus, orang lagi tidur juga, orang ngantuk juga gitu ya. Nah, tapi niatnya kan baik. Supaya apa? Dibangunkan supaya tahu tujuannya. Kamu berangkat ke madrasah tujuannya untuk thalabul ilmi. Tapi karena kamu salah pemahaman atau salah pengertian, sehingga apa? Yang muncul adalah ego, emosi. Ada yang merasa? Nah, silahkan. Masih ada waktu atau kesempatan untuk mintakan maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi biar apa? Supaya bersih hati kita. Supaya nanti selesai, tidak ada lagi ada rasa dendam atau kebencian atau amarah dan sebagainya. Itu hilang. Gitu ya. Maka ikhlaskan semuanya. Setelah diikhlaskan, lupakan. Selesai. Kita buka halaman baru atau buka buku baru. Untuk apa? Menyongsong masa yang akan datang. Sehingga ketika kita nanti keluar dari atau setelah selesai dari bulan suci Ramadan, ini kita benar-benar dibimbing sama Gusti Allah. Entah itu dari perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya dan sebagainya. Itu ya. Ada sabda Nabi An Abi Hurairah anna Rasulullah qala. Yang tahu boleh ikut dibacakan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan bih. Riwayat siapa? Muttafaq alaih. Nah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan bih. Muttafaq alaih. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan mendirikan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dan bih. Tuh. Jadi sudah jelas Allah akan mengampuni atau akan memberikan magfirah bagi siapa? Ya bagi mereka yang apa tadi? Apa? Beriman atau takwa gitu ya. Maka untuk itu tujuannya harus jelas. Kita masuk di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan apa? Haus, lapar dan sebagainya, gitu ya. Tapi diantaranya adalah apa? Dibukakannya pintu-pintu magfirah, gitu ya. Nah itu selanjutnya, menurut Abdullah Al-Marwi dalam buku karangannya, yaitu ada doa mengubah segalanya. Kamu bisa cari buku itu ada di maktabah, di perpustakaan kita. Itu ada di antara keistimewaan bulan suci Ramadan atau berdoa, keistimewaan doa atau mustajabnya doa itu ada di antaranya pada kesempatan ini, yaitu apa? Ketika seseorang berpuasa. Ya. Jadi ketika orang berpuasa itu doa orang berpuasa itu insya Allah mustajab. Maka jangan bosan untuk berdoa. Terlebih tadi meminta ampunan. Setelah itu minta untuk dibimbing sehingga kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik. Kayak gitu. Doa ketika orang berpuasa. Selanjutnya ada yang tahu selain doa ketika orang berpuasa? Doa yang mustajab yang lain? Ada doa? Apa? Kaif? Pemimpin yang adil, betul. Nah, yang berhubungan dengan selanjutnya adalah apa? Ada doa pemimpin yang adil. Selanjutnya ada lagi yang akan dikabulkan, yaitu doa orang-orang yang bertaubat. Tuh. Maka silahkan tunaikan sholat taubat. Setelah sholat taubat, kamu pintakan berdoa, bertaubat
gitu ya. Itu. Selanjutnya ada lagi doa yang akan dikabulkan lagi atau mustajab. Ini insya Allah akan kita hadapi sekarang. Apa? Doa sebelum berbuka puasa. Ini di hadapan kamu ada makanan minuman yang halal. Kemarin di kajian sebelumnya disebutkan bahwa minuman yang ada di depan kamu atau makanan yang ada di depan kalian semua nih halal atau haram? Halal. Tapi kenapa tidak diambil atau tidak dicomot sedikit? Gitu ya, dicicipi sedikit. Kenapa? Karena kita tahu bukan saatnya, maka itu bisa dikasih label haram itu sendiri kan? Sebenarnya itu halal. Halalnya kapan? Nah, kita bisa nanti kita rasakan ketika atau kita nikmati ketika sudah dikumandangkannya azan. Nah, nanti ketika azan dikumandangkan, jangan terlena dengan minuman yang segar, minuman yang dingin yang di hadapan kamu atau yang kamu bawa. Jangan tiba-tiba langsung minum aja. Enggak. Berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Pintakan hajat-hajat kamu di sana atau keinginan kamu sebelum kamu membatalkan puasa. Itu ya. Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Bahkan ketika kita mau menyantap hidangan, ketika sudah kumandang azan kita mau menyantap hidangan, itu kita harus berdoa dulu. Maka silahkan berdoa dulu yang khusyuk. Selanjutnya pintakan semua hajat atau keinginan kamu. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Gusti Allah, ya kan? Diampunkan segala dosa kita. Selanjutnya kita keluar dari bulan suci Ramadan ini secara fitrah, mendapatkan rahmat, mendapatkan magfirah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Nah, mudah-mudahan tadi gitu ya. Sebelum berbuka kita berdoa. Pintakan hajat atau keinginan kamu. Terlebih bagi kelas 6 nih. Kelas 6 bulan ini bulan Maret. Setelah Maret libur tidak? Belum tahu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bulan apa? Setelah Maret ada April. Kita akan disibukkan dengan apa? Ada amalia tadris. Setelah amalia tadris semua urusan-urusan tentang apa? Kelas akhir. Gitu kan? Nah, kamu silahkan berdoa, mintakan mudah-mudahan lulus dari sini husnul khotimah. Kayak gitu. Ya, kita sebagai adik kelasnya, kita juga doakan kakak-kakak kelas kita. Ini selanjutnya kakak kelas juga jangan lupa doakan adik-adik kelasnya nih. Gitu kan? Supaya betah, supaya bisa merasakan juga kayak kalian. Nyampe di kelas 6 lulus dengan husnul khotimah. Kan tinggal hitungan bulan saja. Gitu. Itu ya. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.